Selamat pagi, nama saya Sebastianus Dewa akan mempresentasikan mata kuliah SPH 2 dengan bab perkembangan embrio manusia. Apa itu embriologi? Do you know embryology? Embriologi berasal dari dua kata, embrio dan logos, yang artinya pembentukan pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Ilmu embriologi yaitu ilmu tentang pembentukan pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Embriologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sel tunggal membelah dan berubah selama perkembangan untuk membentuk organisme multiseluler. Ia merupakan bagian dari mamalia, memiliki tipe telur isolesital atau oligosital. Telur bertipe ini hanya memiliki sedikit kandungan yol atau hampir tidak ada yol. Tipe telur isolesital menyebabkan pola pembelahan bertipe holoplastik, rotasional atau rasional. A. Hechionoderen N. Hephibian. Kelehage Blend 2. Kelehage Blend 1. B. Mamal Kelehage Blend 2A. Kelehage Blend 1. Kelehage Blend 2B. Tipe holoplastik. Embriogenesis pada manusia. Embriogenesis adalah proses pembelahan sel dan diferensiasi sel embrio yang terjadi selama tahap awal pengembangan. Perkembangan embrio pada manusia. Perkembangan manusia memerlukan pertumbuhan dari zigot bersel satu ke manusia dewasa. Fertilisasi terjadi ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Meliawati akan melanjutkan pembahasan mengenai embriologi pada manusia. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa yang mengalami pembelahan itu adalah zigot. Ya. Nah, zigot itu dihasilkan dari fertilisasi. Ya, fertilisasi apakah sederhana kita kalau kita berbicara ditanya orang, fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur gitu, dan dia akan menghasilkan zigot. Ya, itu betul. Nah, tapi gitu ya, kuasanya dari Sang Pencipta itu luar biasa.
untuk bisa sperma itu bertemu dengan ovum itu ternyata melalui tahapan yang sangat panjang juga. Nah, fertilisasi itu terjadinya di daerah ampulla tuba fallopi, yaitu saluran reproduksi dari seorang wanita atau ibu. Nah, fertilisasi itu terbagi jadi dua kan, fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Yang terjadi di manusia yang mana? Yang terjadi di manusia itu fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh ibu, gitu. Ya, karena tadi gitu ya, karena bertemunya di daerah ampulla tuba fallopi. Ketika sperma itu disemprotkan kan itu kan langsung di dalam vagina ya. Nah, setelah dari vagina itu kan dia bakalan menuju ke rahim dan juga ke saluran telur. Nah, oleh karena itulah ini disebut sebagai fertilisasi internal. Dan nantinya gitu, hasil daripada fertilisasi yang berupa zigot itu akan terus tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang ibu gitu. Nah, hal ini itu menyebabkan aman gitu dari gangguan faktor luar. Lain halnya sama telur. Kalau telur itu kan dia keluarkan dari tubuh induk ya sudah gitu. Bisa saja kayak misalnya dari gangguan-gangguan hewan lain gitu ya. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa sperma itu ada di vagina, kemudian menuju ke rahim dan juga ke saluran telur. Nah, itu bisa bergerak itu adalah karena kontraksi otot uterus dan juga kontraksi otot dari tuba fallopi. Nah, ketika dia sudah mencapai ke saluran telur, apakah dia langsung bisa membuahi si ovum? Tidak, ternyata. Karena sperma tadi belum dianggap fertil atau belum bisa membuahi ovum. Maka dari itu dia perlu kapasitasi terlebih dahulu. Kapasitasi spermatozoa itu merupakan tahap awal sebelum fertilisasi. Jadi, fertilisasi ini ditandai dengan adanya perubahan protein pada seminal plasma, reorganisasi lipid, dan protein membran plasma, influx Ca, AMP meningkat, dan pH intrasel menurun. Kapasitasi ini merupakan suatu penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita. Pada manusia berlangsungnya adalah sekitar 7 jam. Lama ya. Pada waktu kapasitas ini juga terjadi pembuangan dari selubung glikoprotein yang terjadi di akrosom. Nah, ini adalah salah satu kapasitasi yang nantinya akan mempermudah reaksi daripada akrosom. Nah, akrosom ini adalah bagian dari kepala sperma gitu. Jadi akrosom itu bakalan menghasilkan enzim-enzim yang bakalan membantu sperma untuk bisa mencapai ke oosit sekunder. Ya, nah ternyata fertilisasi itu ada 5. Jadi setelah tadi mengalami kapasitasi harus melewati 5 tahap terlebih dahulu untuk bisa mencapai ke oosit sekunder. Nah, yang pertama itu adalah penembusan korona radiata. Ya. Yang kedua itu perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Yang ketiga reaksi akrosom. Yang keempat penembusan zona pellucida. Yang kelima fusi oosit dan membran sel sperma. Nah, pertama itu adalah penembusan korona radiata. Jadi ini lapisan terluar daripada yang menyelubungi ovum. Jadi kita bisa lihat ya, ini ada korona radiata. Jadi sperma itu harus pertama itu punya tugas untuk bisa melewati korona radiata terlebih dahulu. Nah, dibantu oleh enzim hyaluronidase yang akan melarutkan senyawa hyaluronik yang ada pada korona radiata. Jadi, yang menghasilkan enzim ini adalah akrosom tadi. Akrosom itu mengeluarkan enzim, kemudian melarutkan senyawa hyaluronid yang ada pada korona radiata, sehingga menyebabkan
sperma tadi bisa menembus corona radiata gitu. Dengan catatan ya, yang bisa menembus corona radiata itu adalah sperma yang sudah mengalami kapasitasi. Dari 200 sampai 300 juta spermatozoa yang disemprotkan ke dalam saluran kelamin wanita, hanya 300 sampai 500 yang dapat mencapai. Jadi memang ada seleksi gitu. Nah, nantinya itu akan ada hanya satu gitu yang membuahi si ovum. Dari sekian banyak itu cuma satu. Lah terus gitu ya, teman-teman ini fungsinya apa gitu? Ya, teman-teman dari yang lain, sperma ini tadi itu membantu spermatozoa yang nantinya akan membuahi si ovum itu melewati sawar-sawar gamet yang melapisi ovum ini. Ya. Yang kedua, yaitu perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Nah, tapi syaratnya adalah jumlah kromosom harus sama, baik itu ovum maupun sperma. Ya kita tahu ya, kalau misalnya hasil dari spermatogenesis itu adalah ovum yang bersifat haploid, yaitu mengandung 23 kromosom gitu. Ya, kita bisa mengamati sederhananya kayak sapi sama kambing. Itu kan ya nggak mungkin ya mereka bakalan terjadi fertilisasi gitu, karena mereka ya jenis yang berbeda. Nah, oleh karena itu kromosomnya harus sama. Supaya apa? Supaya itu mengindikasikan kalau mereka itu adalah individu yang sejenis. Zona pellucida itu juga memiliki glikoprotein yang berfungsi sebagai reseptor sperma, yaitu menstimulasi fusi membran plasma dengan membran akrosom atau kepala anterior sperma bagian luar. Kemudian nantinya akan menyebabkan terjadi interaksi antara reseptor dan juga ligan. Nah, reaksi akrosom ini diinduksi oleh interaksi antara sperma dan juga glikoprotein sebagai reseptor yang ada pada zona pellucida. Kemudian, puncak daripada reaksi akrosom ini adalah mengeluarkan enzim yang memang diperlukan untuk menembus zona pellucida, yaitu berupa tripsin, zat-zat serupa tripsin maksud saya, dan juga akrosin. Terjadinya itu adalah di pangkal akrosom karena adanya enzim digestif yang berperan dalam mempenetrasi zona pellucida. Jadi reseptor pada sperma yang berupa glikoprotein tadi itu akan membuat lisosom dan juga inti itu keluar sehingga zona pellucida ini tadinya rusak. Setelah zona pellucidanya rusak, ini memberikan efek akrosomnya menghilang, kemudian terjadi fusi antara sperma dan juga zona pellucida. Nah, pada akhirnya berhasillah sperma itu menembus zona pellucida. Kemudian ketika sudah menembus zona pellucida gitu ya, itu menyebabkan sperma bertemu dengan membran plasma oosit, mengakibatkan permeabilitas dari zona pellucida itu berubah, sehingga terjadi pembebasan lisosom dari granula-granula korteks yang melapisi membran plasma oosit. Kemudian disusul dengan terjadinya fusi oosit dan juga membran sel sperma. Yang menyatu itu adalah kedua selaput plasma sel, baik sel sperma maupun sel telur. Pada manusia, ekor dan juga kepala dari spermatozoa itu masuk ke dalam sitoplasma oosit. Tetapi selaput plasma itu akan tertinggal di permukaan oosit. Nah, ekornya itu akan terlepas dan juga terdegradasi. Kemudian kan yang masuk itu berarti adalah nukleusnya, nukleus dari sperma. Nah, setelah masuk, mengakibatkan oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan oosit dan juga badan polar. Akan berkondensasi menjadi
pronukleus wanita yang bersifat haploid atau N. Nah, kemudian kan sifatnya itu sudah sama-sama N. Jadi sudah ada pronukleus wanita yang bersifat N, kemudian ada pronukleus laki-laki yang bersifat N, kemudian terjadi sinagami atau peleburan. Nah, hasilnya itu adalah diploid. Hasil ini itu yang disebut dengan zigot yang bersifat 2N gitu. Jadi ini akan siap masuk ke dalam fase pembelahan. Yang selanjutnya yaitu cleavage atau segmentasi. Apa yang dimaksud dengan cleavage? Cleavage adalah pembelahan zigot menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomer. Jadi, zigot yang dihasilkan dari fertilisasi itu akan mengalami pembelahan, membentuk blastomer. Namun, pada pembelahan ini menghasilkan sel-sel yang berjumlah banyak, tapi tidak mempengaruhi pada ukuran maupun volume sel menjadi bertambah. Tipe telur pada manusia itu adalah oligosetal atau isolesital, yaitu mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung yolk. Berdasarkan literatur yang saya baca, pada manusia itu tidak mengandung yolk. Berkaitan dengan tipe telur, itu akan mempengaruhi tipe pembelahan pada zigot. Pada manusia itu pembelahannya bertipe holoblastik rotasional. Disebut sebagai holoblastik rotasional karena yang pertama mengalami pembelahan secara meridional. Kemudian pada tahap pembelahan yang kedua itu yang blastomer yang satu itu mengalami pembelahan secara meridional, tapi blastomer lainnya justru secara ekuatorial. Nah, pembelahan pada manusia ini berlangsung sangat lambat. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini bisa diperhatikan pada gambar. Ya ini yang pertama itu secara meridional. Ini secara vertikal ya, membelah dari kutub animal menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian disusul dengan pembelahan yang selanjutnya itu blastomer 1 meridional, kemudian blastomer lainnya secara meridional, blastomer lainnya itu secara ekuatorial. Inilah yang disebut dengan holoblastik rotasional. Kemudian, jika sudah mencapai stadium 2 sel, zigot akan mengalami serangkaian pembelahan mitosis, sehingga selnya bertambah. Jadi yang awalnya dari 2 sel akan membelah menjadi 4 sel, akan membelah menjadi 8 sel. Nah, pada stadium yang ke-8 sel ini, yaitu akan membentuk sebuah gumpalan. Pada stadium ketiga, itu mengalami pemadatan. Pada hari ketiga, akan terbentuk morula yang berasal dari 8 sel yang membelah menjadi 16 sel. Menurut literatur yang saya baca, pada manusia itu bahkan morulanya itu tersusun dari 60-70 sel. Tahap akhir dari morula itu adalah terbentuknya blastoid kecil yang memiliki 2 lapisan sel. Jadi, yang pertama itu adalah kelompok sel-sel utama atau blastodem, sedangkan yang kedua itu adalah kelompok sel-sel pelengkap. Jadi, kelompok sel-sel yang utama itu meliputi sel-sel formatik atau gumpalan sel-sel dalam atau inner mass cell yang berfungsi untuk membentuk tubuh embrio. Dan kelompok kedua itu adalah yang kelompok sel-sel pelengkap yang terdiri dari tropoblast, perioblast, dan auxiliary cell. Fungsinya adalah untuk menghubungkan embrio atau zigot ini dengan induk atau juga lingkungan luarnya. Nah, selanjutnya itu adalah memasuki proses atau tahap blastulasi. Blastulasi adalah proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastodem yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastosel. Jadi, yang berbeda dari yang tadi adalah yang ini memiliki rongga, dan di dalam rongga itu ada sebuah cairan. Pada manusia, blastula disebut dengan blastosit. Pada saat morula itu masuk ke dalam rongga uterus, cairan itu akan mulai menembus zona pelusida ke dalam ruang antar sel massa sel dalam, yaitu inner cell blast. Kemudian, secara bertahap, ruang antar sel itu menjadi konfluent atau adanya aliran cairan, dan akhirnya terbentuk sebuah rongga yang disebut blastosel. Pada saat ini disebut blastokista. Nah, jadi sel-sel
di masa sel dalam atau inner cell blast itu sekarang disebut dengan embryoblast, yang mana itu terletak di kutub sel-sel massa bagian luar atau tropoblast ini ya. Jadi dia menempel di sini. Dan dia itu menggepeng kemudian membentuk dinding epitel blastokista. Kemudian pada tahap ini zona pelusida itu sudah menghilang sehingga kemudian terjadinya implantasi. Nah, tropoblast yang berada di kutub bagian atas atau embryoblast itu akan menempel dan menembus antara epitel sel mukosa rahim pada sekitar hari ke-6. Nah, ini akan mulai terjadinya implantasi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Maria Supa dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari materi perkembangan embrio manusia. Baik, kita mulai. Ini saya akan lanjutkan pada tahap implantasi. Implantasi adalah suatu proses melekatnya blastosis ke endometrium uterus, diawali dengan menempelnya embrio pada permukaan epitel endometrium. Menembus lapisan epitelium selanjutnya, membuat hubungan dengan sistem sirkulasi ibu. Implantasi pada manusia terjadi 2-3 hari setelah telur yang telah dibuahi memasuki uterus, atau kira-kira biasanya itu 6-7 hari setelah terjadinya fertilisasi. Pada saat implantasi, mukosa uterus berada dalam fase sekretorik, yaitu saat kelenjar dan arteri uterus berguluh dan jaringan menjadi tebal basah sehingga dikenali adanya 3 lapisan di endometrium, yaitu lapisan kompaktum di bagian superficial, lapisan stomiosum di tengah, dan lapisan basal yang tipis. Selanjutnya, tahap embryonistics, atau yang kita kenal dengan discus germinativum bilamina. Pada hari ke-8 perkembangan, blastokista sudah setengah terbenam di dalam stroma endometrium. Di daerah di atas, embryoblast, tropoblast telah berdiferensiasi menjadi 2 lapisan, yakni lapisan dalam berupa sel mononukleus atau yang disebut dengan sitotropoblast, dan zona luar berinti banyak tanpa batas sel yang jelas disebut dengan syncytiotropoblast. Sel dari massa sel bagian dalam atau embryoblast juga berdiferensiasi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan sel kuboid kecil yang berdekatan dengan blastokista rongga yang dikenal sebagai lapisan hipoblast, dan yang kedua lapisan sel kolumnar tinggi yang berdekatan dengan rongga amniotik lapisan epiblast. Hari ke-9, blastokista semakin terbenam di dalam endometrium dan defak penetrasi di epitel permukaan ditutupi oleh bekuan fibril. Dan hari ke-11 serta 12, perkembangan blastokista telah terbenam seluruhnya di dalam stroma endometrium dan epitel permukaan hampir menutupi seluruh defak semula dinding uterus. Pada hari ke-13, permukaan di endometrium ini biasanya telah sembuh, namun peningkatannya aliran darah ke dalam ruang-ruang lakuna dapat menyebabkan terjadinya pendarahan di tempat implantasi. Selanjutnya adalah tahap gastrulasi. Gastrulasi ini menjadi tahapan yang khas dalam minggu ketiga kehamilan.
pada gastrulasi terjadi proses pembentukan 3 lapisan germinativum, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm pada mudiga. Pada akhir minggu ketiga, 3 lapisan germinativum dasar yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm telah terbentuk di bagian kepala. Dan proses untuk menghasilkan lapisan germinativum ini berlanjut ke bagian lebih kaudal mudiga sampai akhir minggu keempat. Selanjutnya, tahap neurulasi. Neurulasi adalah pembentukan tabung saraf dari ektoderm embrio. Pada periode mudiga yang berlangsung dari minggu ketiga sampai ke-8 perkembangan, adalah periode di saat ketiga lapisan germinativum, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm, membentuk jaringan dan sistem organ masing-masing. Dengan terbentuknya organ-organ, tubuh mudiga itu mulai memperlihatkan bentuknya. Lapisan germinativum ektoderm menghasilkan organ dan struktur yang mempertahankan kontak dengan dunia luar. Misalnya menjadi sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, epitel sensorik telinga, hidung dan mata, kulit, rambut, kuku, hipofisis, kelenjar keringat, serta inel gigi. Komponen-komponen penting lapisan germinativum mesoderm adalah mesoderm lempeng lateral, paraksial, dan intermediate. Lapisan germinativum mesoderm menghasilkan mesenkim kepala, jaringan otot, skleretom atau tulang rawan dan tulang, dan dermatom atau jaringan subkutix kulit, yang semuanya adalah jaringan penunjang bagi tubuh. Mesoderm juga menghasilkan sistem vaskular, yaitu jantung, arteri, vena, pembuluh limfe, dan semua sel darah. Lapisan germinativum endoderm membentuk lapisan epitel untuk bagian dalam saluran cerna, saluran nafas, dan kandung kemih. Lapisan ini juga membentuk parenkim tiroid, paratiroid, hati, dan pankreas. Bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar neurulasi pada embrio manusia. Pada bagian A ini, yaitu neuroporus anterior dan posterior pada kehamilan umur 22 hari. Dan selanjutnya pada bagian B ini, neuroporus pada umur 23 hari mulai menutup, yang semulanya di bagian A ini membuka, lalu di bagian B ini menutup. Dan gambar C ini merupakan urutan wilayah penutupan bumbung neural. Serta gambar D dan E ini berupa anencefali dan spina bifida. Berikut merupakan ilustrasi dari lapisan yang membentuk jaringan tubuh. Lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Sekian dari kelompok 4. Silakan bagi teman-teman untuk bertanya dan menambahkan jawaban. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.